Racikan Berita 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita mencoba untuk mengajukan konferensi pers tentang kejadian di Grand Kemang Hotel Jakarta Selatan. Ini saya didampingi oleh Ketua Umum Polres Jakarta, Bang Bimbo, ada Direktur LBH Pejabat Pak Jujur Purwantoro, ada jawara kita Pak Bidul, ya, ada Bunda Dr. Yulia, ada Ketua Umum BHM Betawi Harga Mati, ya, didampingi dengan para jawara-jawara kita. Ini dari mereka yang tergabung dalam Polres Jakarta, ada pejabat, ada Pak Jabar, ada Betawi Bitung, ada jawara sejawat Jatabek, ya, seluruhnya yang memang konsen dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa. Alhamdulillah ini kejadian kemarin ini amat kita sayangkan, ya. Artinya satu kegiatan yang di dalamnya ada diskusi publik ataupun silaturahim yang dilaksanakan oleh Forum Tanah Air FTA yang dihadiri oleh tokoh-tokoh bangsa. Ya, di antaranya ada Jenderal Purnawirawan Sunarko, ada Jenderal Purnawirawan Fahru Roji yang mantan Menteri Agama, ada Bang Said Didu, Refli Harun, Isanuddin Nursi, Marwan Batubara, ya, dan juga Bunda Mary dari Lampung. Intinya tokoh-tokoh bangsa yang memang mengadakan diskusi dan silaturahim. Artinya ini dilakukan di dalam hotel yang sangat privasi, yang sangat tertutup, yang mungkin kalau kita menyewa hotel untuk satu kegiatan baik meeting apapun juga pasti masalah keamanan, masalah izin dan lain sebagainya itu sudah diatur oleh manajemen hotel. Nah, ini kita patahkan daripada ungkapan Kapolsek bahwa kegiatan tersebut tidak ada izinnya. Padahal itu semua adalah tanggung jawab daripada pihak hotel, ya, yang memang sudah seharusnya dalam satu fasilitasnya untuk bisa mereka mengurus izin pemberitahuan ataupun izin keramaian. Artinya tidak berdasar ketika Kapolsek mengatakan kegiatan tersebut tidak ada izin atau surat pemberitahuan. Yang kedua yang kita sayangkan adalah tindakan arogansi, tindakan semena-mena yang dilakukan oleh beberapa oknum. Ya, ini yang kita sayangkan. Ya, yang kita sayangkan mereka datang ya langsung membentak para tokoh dan merobek-robek fasilitas yang ada di dalam, seperti banner, backdrop, dan juga saya lihat ada tripod wartawan yang dipukulkan ke meja, ya, sampai rusak. Ini artinya satu tindakan arogansi, satu tindakan premanisme yang sama-sama kita kutuk, yang sama-sama kita menolak kejadian itu dilakukan oleh siapapun dan oleh pihak manapun juga. Artinya kami, ya, warga Betawi asli, bahasanya begitu, tokoh-tokoh Betawi, orang Jakarta asli, welcome kepada siapa saja yang datang ke Jakarta. Tapi ingat jangan merusak, tapi ingat jangan semena-mena, tapi ingat jangan menindas, mengintimidasi. Karena orang Betawi ini orangnya open, orangnya terbuka, orangnya bisa untuk menerima siapa saja. Silakan datang ke Jakarta, silakan cari uang sebanyak-banyaknya di Jakarta, tapi jangan coba-coba untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak semuanya, baik merusak secara materi ataupun merusak ya persahabatan, persaudaraan yang sudah terjalin. Nah, ini yang sangat kita kecam, ya, sangat kita menolak itu semua. Dan dalam kesempatan ini kami minta kepada Kapolri untuk menindak tegas. Ya, saya dengar sudah ditangkap 5 orang. Ya, padahal yang nyerbu lebih dari 5 orang, kan begitu. Dan juga kita berharap ini jangan bukan sandiwara, hanya untuk meredam kemarahan rakyat. Jangan, tegakkan kebenaran. Gitu. Yang salah tetap salah. Ya, bagaimanapun juga ini menjadi sorotan rakyat, sorotan orang banyak.
Ya, sekali lagi kami berharap kepada Kapolri usut tuntas sampai ke akarnya. Siapa dalam dibalik itu semua? Siapa yang menggerakkan mereka? Siapa yang mendanai mereka? Itu. Kok sampai-sampainya mereka setelah merusak dan mereka juga sedikit ada tarik ulur benturan dengan saya sebentar. Ya, selesai itu mereka bisa cipika-cipiki, mereka bisa ketawa. Ya, dengan aparat polisi bisa peluk-pelukan, salaman. Nah ini kan jadi pertanyaan rakyat ini. Ya, sementara kalau kita demo, mahasiswa demo, polisi begitu represifnya, ya, begitu gaharnya. Nah ini sementara mereka yang di depan mata merusak, melakukan intimidasi, melakukan kekerasan, tindakan arogansi, polisi masih bisa untuk cipika-cipiki. Polisi masih bisa berpelukan, masih bisa salaman, ketawa ke TV dan lain sebagainya. Ini ada apa sebetulnya? Siapa di balik dalam itu? Nah ini yang jadi pertanyaan rakyat. Kok bisa begitu? Ditangkap sekarang hanya 2 orang yang kita lihat. Ya, yang bernama Yakobus atau nama aslinya Felix siapalah ya. Yang kedua itu hanya 2 orang. Ya, ini yang kita inginkan adalah jangan sampai mempermainkan hukum. Ya kita berharap ini hukum benar-benar ditegakkan. Jangan cuma untuk meredam saja. Ingat ini menjadi sorotan semua loh. Ya, artinya jangan sampai ini melentap, kalau bahasa Betawi kita melentap, merembet kemana-mana. Ya kalau udah Betawi ngambek selesai sudah. Ya kalau Betawi udah bahasa pakai ngadat, tahu ngadat ya Betawi kalau udah ngadat berabe. Kita kan semuanya bakal dicari, di sweeping dan lain sebagainya. Kan kita nggak mau. Gitu. Jangan sampai hal ini terjadi. Ya siapapun lah. Ya kalau kemarin kita lihat ya banyak mengatakan ya, ini dari NTT, ini dari Ambon dan lain sebagainya. Siapapun, kami menolak segala bentuk kekerasan. Kami menolak segala bentuk premanisme yang ada di Jakarta. Silakan cari uang sebanyak-banyaknya di Jakarta, tapi hilangkan premanisme. Karena orang Betawi sudah mengatakan silakan, tapi jangan ganggu kita. Kalau ganggu Betawi sama dengan mengganggu macan lagi tidur. Ini macannya belum bangun. Kalau macan udah bangun selesai. Ya kemarin tuh ya mohon maaf yang fokus di bahasanya luar biasa, marah-marah saya lihat di videonya. Marah-marah luar biasa. Saya bilang kalau lawan gue sendiri gak ada urusan, ayo berani gak? Bahasa kasarnya begitu loh, kita tantangin. Lah Betawi ditantangin. Buat terong ikan bawal, lu jual ke borong, kan balik ya? Ikan bawal buat terong, lu jual ke borong, kagak ada urusannya. Kita nggak mau begitu, ya kita nggak mau begitu. Tapi tolong kepada aparat polisi, Polri, Kapolri, Kapolda, Kapolres, benar-benar ya menegakkan hukum secara benar. Jangan hanya untuk ya meredam apa yang sudah menjadi kemarahan. Ya mungkin di Kadin boleh saja mereka ini ngacak-ngacak, nggak ada yang marah. Kenapa? Kalau Kadin kan orang kaya semua. Ya nggak ada urusannya. Tapi urusan kemarin ketika diacak-acak banyak tokoh bangsa, ya tokoh yang selama ini kita lihat lurus untuk membangun bangsa ini, diacak-acak, ini rakyat marah. Ya rakyatnya udah gondok udah segini nih, tinggal numpahin doang, bahasa kasarnya begitu. Cuma kan masih menahan, meredam, ya jangan sampai hal itu terjadi. Tapi ya tolong, bagaimana agar rakyat ini tidak terlalu marah. Kalau rakyat sudah marah, selesai semua. Bagaimanapun juga kedaulatan tertinggi ada pada di tangan rakyat. Ya, kalau rakyat sudah bahasa marah, ngambek dan lain sebagainya, selesai. Ya, maka dari itu, dalam kesempatan yang berbahagia, ya kami ya, atas nama Polres Jakarta dan atas nama Forum Masyarakat Betawi dan seluruhnya menyatakan sikap menolak segala bentuk premanisme. Ya, baik dari suku apapun juga, silakan datang ke Jakarta, cari uang sebanyak-banyaknya, tapi jauhkan daripada premanisme, intimidasi dan kesewenang-wenangan serta arogansi. Ya, kalau itu dilakukan, kita khawatir masih nanti akan terjadi hal yang tidak kita inginkan, akan terjadi gesekan-gesekan di bawah. Yang kedua, kami meminta Kapolri dengan jajarannya untuk mengusut tuntas daripada kerusuhan kemarin yang dilakukan oleh oknum, ya, kawan-kawan mungkin dari timur, ya, untuk bisa benar-benar diusut tuntas dan mencari siapa dalang di balik itu semua, siapa yang menggerakkan, siapa yang mendanakan,
siapa yang punya inisiatif, siapa yang ketakutan atas silaturahim itu saya minta Kapolri untuk bisa melaksanakan ataupun menjalankan apa yang menjadi keinginan daripada rakyat Indonesia. Penegakan hukum secara utuh, penegakan hukum secara setegak-tegaknya. Bagaimanapun juga kita berharap ya, Indonesia, Jakarta pada khususnya tetap aman, nyaman, dan terkendali. Ini saja mungkin, tinggal kita minta satu persatu dari sahabat-sahabat kita untuk bisa memberikan daripada tanggapan atas kejadian kemarin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dim, komentar Bang kita ya. Nah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang hadir di sini, kawan-kawan poros dan yang lain di sini, dan mitra atau teman-teman kita dari media. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah clear, jelas sekali apa yang disampaikan Ustadz Eka Jaya selaku Sekretaris Umum Poros. Ya, kita di Poros ini ada beberapa organisasi dan disampaikan oleh Ustadz Eka. Jadi kita inginkan memang hukum ini ditegakkan secara benar-benar. Ya. Law is apa namanya, for ya important, hukum ada untuk semua, untuk equality before law, law is not blind, ya, tidak buta, law malah buta. Artinya gini, jadi siapapun yang melakukan itu harus ditindak, gitu ya. Jadi tidak memandang siapa-siapa. Jadi jangan sampai hukum ini hanya ke bawah saja, ya, tetapi ke atasnya tumpul. Kita disampaikan, mohon Bapak Kapolda, Kapolri ini bisa tuntas, tidak saja yang melaksanakan kemarin, tetapi juga dalang-dalangnya itu siapa di belakangnya itu, siapa yang mendanakan, siapa yang memang merencanakan, itu yang memang penting sekali, karena jangan sampai terjadi di daerah-daerah lain juga. Memang ini Jakarta kan barometer, meskipun Jakarta sudah dikatakan bukan ibu kota, tetap saja istimewa, tetap saja nanti pelantikan presiden di Jakarta ya ibu kota juga itu, ibu kota, tetap ibu kota ya secara de facto, meskipun jumlahnya sudah pindah dari KN. Nah, saya teman-teman sangat mengimbau Pak Kapolri, Kapolda usut tuntas, karena kalau sampai tidak terjadi atau tidak dituntut tuntas, nanti masyarakat yang akan menghakimi. Nah, ini kan bahaya, ya. Itu yang kita inginkan, dan kita inginkan juga bahwa ini kan mau pilkada yang sejuk, pilkada yang damai di Jakarta, dan juga kita sampaikan juga supaya nanti di daerah-daerah juga seperti itu, pilkada secara nasional bisa kondusif, ya, bisa aman, tertib, bisa berjalan dengan lancar. Saya rasa itu dari kami, dari saya, dan ini kita buka juga kesempatan teman-teman dari rumah, mereka juga ingin mengutarakan aspirasinya, ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Bido dan aku asli anak Betawi, asli putra Betawi. Aneh dilahiri di tanah Betawi, gede dan besar di tanah Betawi, sampai hari-hari aneh di tanah Betawi, dan juga aneh mewakili dari teman-teman Jawara Betawi Jabodetabek ingin menyampaikan bahwa pertama, anak Betawi itu sangat toleransi. Menerima dari suku manapun, dari agama apapun, kita selalu terbuka, selalu menerima. Lo datang ke tanah Betawi silakan, lo mencari kekayaan, mencari pekerjaan, sampai lo tinggal di tanah Betawi, kita nggak pernah usil. Anak Betawi adalah bangsa yang nggak pernah usil, baik di kampung sendiri maupun di kampung orang. Tapi ingat,
tolong jangan usil di kampung aneh, tolong jangan rusuh di kampung aneh, jangan bikin onar di kampung aneh. Karena apa? Kalau bikin onar, pihak kepolisian tidak memperlakukan atau bertindak secara hukum. Jangan salahkan kami kaum Betawi, jangan salahkan kami jawara-jawara Betawi yang akan bertindak dengan cara dan adat kami sendiri. Jujur, kami ini sangat geram, sangat sakit hati aneh. Kampung aneh digerecokin, kampung aneh dirusak seperti ini. Sementara kita berbuat nyaman-nyaman aja, menerima nyaman-nyaman aja kepada saudara-saudara kita. Lo mau dari suku mana, mau dari agama apa, kita welcome. Mau bersaudara kita terima sebagai saudara. Tapi kalau ente udah berbuat seperti ini pelajaran buat pertama dan yang terakhir kali. Apabila ada perbuatan seperti ini lagi, jangan salahkan kami kaum Betawi, jangan salahkan kami Jawa Betawi yang akan bertindak dengan cara kayak kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dari segi hukum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang saya hormati, ketika dia sudah rekan-rekan sekalian yang saat ini ada di Polres Jakarta dan dengan pendukung Polres Jakarta yang lainnya yang saya hormati. Seperti diutarakan oleh Setrika Jaya, Bang Dul juga, intinya adalah kita sangat menyesalkan sekali ya, kejadian kemarin sore itu, di mana yang katanya kita secara konstitusional adalah negara hukum, tapi istilah negara hukum itu dicacak-cacak, dicek-cek oleh sekelompok manusia yang mengatasnamakan anak apapun itu, kita nggak tahu namanya mereka dari kelompok mana. Tapi yang jelas mereka adalah sebagian dari kelompok Indonesia Timur katanya begitu. Kejadian seperti itu ya, yang anarkis, yang kasar, yang brutal gitu ya. Ini jelas-jelas secara konstitusi kita, secara undang-undang kita ya, melanggar hukum. Jadi kita yang berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 ya, ini sudah jelas kalau dinyatakan dalam saya bacakan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul ditetapkan dengan undang-undang. Artinya itu semua dijamin kebebasan itu ya, berkumpul, kita berpendapat, berserikat, berdiskusi, itu dijamin oleh undang-undang seperti itu. Dan kemarin itu teman-teman kita dari Forum Tanah Air, FTA Forum Tanah Air, ya, yaitu ada teman-teman kita sebagai dari diaspora, yaitu di beberapa negara di dunia ini, apakah itu di benua Eropa, apakah benua Amerika, ya, benua Asia, Afrika, mereka berkumpul, bersilaturahmi, berdiskusi, tidak ada maksud apa-apa, maksud baik dan demi untuk memperbaiki kondisi bangsa ini, tujuannya seperti itu. Kok mereka yang tidak tahu menau, kok tahu main terbuah aja seperti cara seperti itu. Ya, sementara mereka itu di luar itu dijaga oleh pihak polisian. Ya, di dalam acara-acara kita, kalau dalam satu pertemuan tertutup atau apapun namanya itu, konvensial atau di hotel, yang namanya perizinan itu biasanya sudah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, pihak hotel. Ya, kita tidak tahu mau, kita hanya sebagai penyewa, ya, kita hanya melaksanakan kegiatan kita. Jadi jangan dibilang kata salah satu Kapolsek mengatakan bahwa kita tidak ada izin. Bagaimana sih? Kayak nggak ngerti aja polisi, nggak ngerti aturan kan begitu ya. Nah, jadi itu semua sudah dilakukan. Nah, tapi di depan mata mereka, di depan mata keamanan, dari mulai mereka orasi di depan hotel, dari mulai ada kumpulan dan sekitar 30 orang-orang liar lah kita katakan begitu. Tidak diawasi dengan upah, mereka dibiarkan masuk menyerbu. Ya, di mana kita berkumpul baru sekitar 15 menit, 20 menit kan kira-kira begitu. Ya, teman-temannya, mereka datang menggerogol, merusak, merobek, ya, mencabut semua atribut yang ada di dalam dengan cara yang brutal, liar, gitu. Kalau dikatakan seperti tidak manusiawi sama sekali dengan cara-cara itu cara yang binatang lah seperti itu kalau disebutkan gitu, ya, sampai mengumpulkan tongkat dan tiang, tongkat dan alat tajam yang ada di situ, gitu ya.
Yang mana yang ditendang? Meja-meja ditendang, orang itu begitu seperti itu cara-cara lihat, dan itu dilakukan cara-cara seperti itu dilakukan di depan pihak keamanan. Nah, padahal coba saya sindir ya, saya kutip di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian ya. Itu pasal 13 dikatakan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Menegakkan hukum. 3. C. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jelas itu. Jelas tugas polisi. Tapi kemarin itu polisi seperti cuek aja. Macam bodoh. Seperti tidak ada apa-apa kan aneh. Oleh sebab itu, kalau hari ini ada berita bahwa 2-3 orang yang sudah diamankan gitu, seperti yang dikatakan Ustaz MPKD, ya kami secara hukum menghendaki agar kasus ini diusut secara tuntas. Siapapun yang terlibat, ya mereka harus diperiksa, ditangkap dan diperiksa sehingga sampai dengan tuntas secara legal. Kalau mereka melakukan kesalahan dan mereka harus dikurung, gitu ya, diadili dan dikurung, dimaksud saya. Dan kita sebagai pendukung masyarakat Jakarta akan terus monitor agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kejadian kemarin itu jelas dilihat dan dimonitor oleh warga masyarakat dunia internasional, ya karena betul pelaksanaannya ada pelaksanaan dari forum diaspora. Ya, jadi diketahui nih, baik saudara-saudara kita atau orang-orang warga negara Amerika, kan, mungkin di Eropa, ya di di Amerika itu diketahui, di Australia. Jadi sungguh memalukan kalau bangsa kita dikenal bangsa yang sopan, beradab, itu agamis ya. Tapi kemarin dipertunjukkan dengan cara seperti itu, sangat biadab. Oleh sebab itu kami mengecam secara keras dan agar hukum ditegakkan seadil-adilnya. Equality before the law. Jadi artinya setiap orang, tidak ada siapapun dia tak pejabat, tak manusia biasa, tak orang kebanyakan, semua harus dihukum. Itu tuntutan kami. Terima kasih. Oke. Saya jawab. Ya. Iya, kalau yang beredar di media sosial itu kan kalau tidak salah namanya Felix K. Kalawali. Ya. Dan dalam video kemarin dia sebutkan adalah ketua umum Petir Jakarta. Nah, apakah ada langkah hukum dari bapak-bapak sekalian untuk ormas ini, karena beliau secara terang-terangan menyebutkan siapa dirinya dan itu adalah salah satu ormas besar di Jakarta. Terima kasih. Baik, saya jawab langsung. Kebetulan, alhamdulillah kami sudah berkomunikasi dengan beberapa tokoh dari Indonesia Timur, dan dikatakan bahwa saudara Yakobus ataupun ini bukan dari anggota Petir. Ya, tadi kebetulan ketua umumnya saat ini sedang ada di rumah sakit karena anaknya kecelakaan. Jadi tadi sudah mengkomunikasikan dengan kami bahwa itu terlepas daripada organisasi Petir. Jadi ini clear, ya tidak bukan atas nama Petir. Dan alhamdulillah juga kawan-kawan dari Bugis Makassar juga tadi sudah mengkomunikasikan. Jadi intinya kita tetap berkoordinasi, menjaga kondusivitas, tapi kami katakan bahwa jangan sampai terjadi lagi premanisme lah, ya, arogansi, hal-hal seperti ini. Jadi ini sudah kesekian kalinya terjadi dan anggaplah ini sebagai terakhir lah. Ya, silakan tadi sudah dikatakan mau cari duit tadi Jakarta. Ya, tapi jangan menunjukkan premanisme dan lain sebagainya, karena itu akan menjadi satu pancingan buat kita yang orang Betawi, orang Jakarta asli ini akan melakukan hal yang sama. Ya, akhirnya tidak jadi kondusivitas, ya nggak nyaman, nggak kondusif. Ini itu, jadi sudah terlepas daripada organisasi Petir. Berikutnya kita tahu kemarin tidak hanya 1-2 orang, tapi yang kita lihat di media yang dipampang oleh Polda kan hanya 2 orang. Maka adalah hukum dari tim pejabat atau bapak-bapak sekalian itu semua orang, karena di situ kan kita lihat yang
Baik, ya kami menyerahkan semuanya kepada aparat, ya kepada kepolisian, ya untuk sekali lagi mengusut tuntas orang-orang yang terlibat di dalam pergerakan tersebut. Ya, kita ingin memang bukan dua orang kita juga nggak puas. Ya kalau bisa, ini Kapolri turun langsung melihat dan melihat video itu, dan kita minta siapa dalangnya di balik itu, siapa yang menggerakkan, siapa yang mendanai, siapa yang punya inisiatif. Nah kita berharap Kapolri ini bisa mengusut tuntas. Kalau dua orang itu hanya sebagai pion, saya lihat hanya sebagai pemain lapangan saja, ya tapi ada di balik itu. Dan saya melihat, ya ini yang dia turunkan adalah anak-anak kecil, anak-anak mungkin dia nggak kenal, ada tokoh-tokoh di dalamnya. Kenapa? Apa yang mereka katakan pada saya? Bahwa yang di dalam itu adalah pengkhianat bangsa. Yang di dalam itu adalah pemecah belah persatuan. Itu si Pelik yang ngomong ke saya tuh ketika dia marah-marah. Jadi artinya mereka yang menyerbu ke dalam ini nggak tahu bahwa di situ ada tokoh-tokoh timur juga. Ada Said Didu, ada Abraham Samad, ada Jenderal-Jenderal Sunarko, Baroji, ada Pak Din Samsudin, orang NTB. Itu orang timur. Artinya mereka tahu-tahu menyerbu, tidak tahu ada tokoh timur di situ. Nah, ini kan menjadi satu dilema, siapa sebetulnya tokoh di balik itu, dalang di balik itu, pembiayaan ini dari mana? Ya nggak mungkin mereka datang sekonyong-konyongnya, ya tanpa ada yang mengarahkan, ya tanpa ada yang menginstruksikan, dan tanpa ada yang membayar, nggak mungkin. Kita sudah tahu kok, apalagi mobil komandonya sering disewa. Kita kan sering nyewa tuh mobil komando, ya di Menteng 58. Tuh Deng Arif tuh yang sering tuh. Ini siapa Deng? Ya ini kan luar biasa, kita tahu semua lah gerakan-gerakan di lapangan siapa kemana. Kita sudah tahu. Nah kita orang lapangan begitu loh. Umur saya 50 tahun, 30 tahun saya udah di lapangan, bahasa kasarnya begitu. Udah paham karakter ini, cuma kita inginkan. Ya kita mungkin kalau mengambil langkah hukum sudah kita percaya sama polisi. Ya percaya kita ini, tolong buktikan kepercayaan ini, tolong pegang amanah ini, jangan cuma dua, banyak yang mecah yang mukul tripod sampai pecah, yang mukul satpam, itu kan ada orang-orangnya dan ada videonya. Kalau cuma dua orang kita nggak puas. Kalau memang nggak puas ini, tolong polisi. Kalau nggak mampu, artinya kita sudah tidak percaya lagi dengan aparat kepolisian kalau tidak berani mengusut tuntas. Takbir. Ada lagi? Ya, jadi kalau kita lihat tadi disebutkan kita serahkan kepada Polri ya, dan aparat keamanan yang kemudian melanjutkan penyelidikan. Namun apabila ternyata yang kemudian sampai akhir nanti hanya dua itu yang ditangkap, apakah ini akan dibiarkan begitu saja atau akan ada gerakan dari? Jawabannya saya minta Pak Widodo sebagai jawara. Ya, makasih. Seperti tadi Anda sampaikan dan Kpk juga sampaikan, sampai saat ini kita masih percaya penuh dengan kepolisian, masih percaya penuh baik itu dengan Kapolda, Kapolri, bahkan sampai Kapolsek. Tapi kepercayaan kita tolong ya, tolong diusut, dikembangkan. Dari pembicaraan waktu itu Kapolsek dibilang sekitar 25 orang, ya. 25 orang. Nah dari 2 berarti tinggal 23 itu tolong diusut ya. Nggak mungkin nggak ketangkep kalau memang bekerja secara serius ya. Tapi kalau memang dibiarkan dia pakai cara biadab, jangan salahkan kita kaum Betawi bicara juga dan bertindak lebih biadab dari dia. Karena di kampung kita ya. Ini sekali lagi Anda katakan, kami anak Betawi, Anda mewakili teman-teman dari Jawa, Betawi di Jabodetabek, nggak akan membiarkan kasus ini mengamal begitu aja. Tolong pihak kepolisian selesaikan secara tuntas, usut semua yang terlibat di dalamnya. Tapi kalau tidak diusut, apabila ketemu kami, jangan salahkan kami kalau kami bekerja dan bertindak dengan cara kami sendiri, dengan cara adat kami sendiri. Oke. Satu lagi. Nyambung apa yang disampaikan oleh Ustaz Eka dan dengan Pak Dul, bahwa secara hukum tadi ditanyakan harus diusut dan ditangkap dan diperiksa, yaitu aktor intelektualnya. Jadi selalu punya dadernya harus ditangkap.
Kalau cuma ada pelaku-pelakunya, bawaan-bawahnya biasanya itu tidak akan jadi masalah. Kami menghendaki pelaku utamanya, ya, dadernya itu harus ditangkap. Ya, kalau tidak, seperti katakan Pak Dul, ya Bang Dul, kita akan melakukan dengan cara kita sendiri. Begitu Bang Dul. Ya, yang satu lagi, ini kan sikap dari Jawa Barat dan Tokoh-Tokoh Betawi. Ya. Bagaimana sikap sendiri dari FTA? Apakah dari Jawa Barat dan Betawi ini sudah bergabung FTA sendiri? Karena saya lihat dari kemarin FTA dari kemarin saya sendiri ada di ruangan itu, mereka akan buat laporan. Tapi sampai jam pagi kemarin saya lihat tidak ada. Bagaimana sikap apa Indonesia dari FTA sendiri? Sampai saat ini memang FTA belum mengambil langkah apapun, ya, belum mengambil langkah sikap untuk melaporkan atau tidak. Tapi pada prinsipnya mereka ini sedang menunggu, ya, apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Artinya semuanya diserahkan ke aparat Polri dan FTA Forum Tanah Air ini tetap wait and see. Ya, mereka ya punya agenda lain setelah ini yang mungkin lebih besar lagi. Begitu. Insyaallah. Ya. Sini ada dari kami sekarang yang standar dari sekedar dua. Cuma ada satu netizen yang kayaknya penasaran. Dia bilang rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Ya kalau dibilang rakyat yang mana, saya mau tanya, adakah rakyat yang setuju dengan premanisme? Adakah rakyat yang setuju dengan tindakan arogansi? Adakah rakyat yang setuju dengan tindakan-tindakan yang kita biadab yang dilakukan kepada tokoh-tokoh? Gak ada. Kalau dibilang rakyat yang mana? Rakyat Indonesia yang tidak setuju dan menolak premanisme dan kekerasan terjadi. Kalau nanya rakyat Indonesia bertanya, ada yang bertanya, Anda rakyat mana? Anda menyetujui akan premanisme berarti. Anda menyetujui akan arogansi. Anda menyetujui akan daripada kekerasan. Jangan-jangan Anda bagian daripada premanisme tersebut. Jangan bicara rakyat mana, rakyat Indonesia yang tidak setuju dengan tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum dalam satu kegiatan forum silaturahmi. Ini forum silaturahim, forum diskusi yang tidak membahayakan siapapun. Kok dibubarin dengan cara seperti itu? Kalau ditanya rakyat yang mana, ya rakyat Indonesia. Begitu. Oke, rakyat Indonesia yang waras, Oke, cukup. Ya, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.